Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rosid, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan PPG Damja LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022 batch ketiga dengan nomor peserta PPG 1922 20 00 27 029 dengan NIM 2072 2268. Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada Madrasah Aliyah Darussalam Remi pada kelas 11 semester kedua dengan materi kemunduran umat Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya anak-anak bisa persiapan dirinya terlebih dahulu ya. Bajunya yang masih berantakan, yang masih belum rapi bisa dirapikan ya. Kerudungnya ditata dulu ya. Jangan ada yang turun ke bawah nutupi mukanya ya. Dirapikan dulu biar kelihatan cakep-cakep hari ini ya. Ya. Sebelum memulai kegiatan ya, silakan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih banyak. Semoga dengan doa pembuka ini pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita dapat mendapat keberkahan ilmu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Hai Fatul, berangkat hari ini? Oke, kita hadir. Dila, Aslam, Lala, Nabi. Baik, hadir semua? Oke, tidak ada yang ya baik. Baik, anak-anak semua, pembelajaran kita tentang dengan sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini kita akan mulai ya. Baik, yang pertama adalah yang nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Kompas. Kompas itu fungsinya apa? Fungsi kompas ada yang tahu? Apa? Menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Fungsinya jelas ya, kompas menunjukkan arah. Arah kemana? Yang mau dituju. Betul sekali ya. Jadi kompas itu fungsinya adalah menunjukkan arah mana yang ingin kita tuju. Begitu juga dengan kita hari ini ya. Kita belajar sejarah itu adalah agar kita tahu tujuan kita itu apa. Ya, kenapa kaitannya dengan sejarah ya? Karena sejarah itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Nah, dengan kita tahu peristiwa yang sudah terjadi, kita bisa mengambil atau menentukan kita mau ke arah mana depannya. Ya. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Yo, siapa yang bisa menjawab ya? Seekor katak dalam satu kali lompatan itu dapat mencapai jarak 1 meter. Jika katak akan melewati sungai dengan lebar 5 meter, itu berapa lompatan? Yo. Berapa lompatan? 5 ya. 5 ya. Berapa lompatan? 5. Yakin? Yakin. Nah, ya, yakin ya. Jadi jawabannya adalah hanya 1 kali lompatan ya, pahami lagi ya. Oke ya. Jadi katanya itu hanya sekali
lompat. Lompat masuk air dan tinggal berenang sampai di seberang. Ya. Oke, paham ya? Baik, selanjutnya. Ada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kejayaan umat Islam, ya, kejayaan umat Islam. Apa saja kejayaan umat Islam? Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Tepat sekali ya. Jadi kejayaan Islam itu ini ya. Jadi Islam itu jayanya adalah dibuktikan dengan adanya kemajuan peradaban, kemajuan teknologi ya kan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, munculnya berbagai ilmuwan ya, cendekiawan, kemudian industrinya berkembang, ekonominya naik ya. Itu yang kemajuan kejayaan Islam pada masa itu, dan itu terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, puncak dari kejayaan umat Islam atau yang lebih kita kenal dengan the Golden Age atau masa-masa emas dari kejayaan Islam. Sekarang anak-anak coba simak, amati betul gambar-gambar ini ya, amati betul. Yang pertama, ya, gambar yang pertama kalian bisa lihat ini ada di mana? Oke, good. Jadi gambar pertama ada di London. Mana negaranya? Inggris. Oke, bagus. Jadi gambar pertama itu ada di London. Oke, gambar yang kedua mana? Gimana? Jerman. Oke, itu adalah Jerman. Kenapa kalian bisa tahu Jerman? Karena ke sana berarti. Tapi tahu ya bahwa itu adalah Jerman. Oke. Gambar yang ketiga Roma. Ya, Roma. Ini adalah gambar Colosseum Roma. Ya, Colosseum Roma. Identiknya landmark dari Roma. Roma itu ada di negara Italia ya. Italia ini adalah landmarknya. Kemudian yang paling kanan Swiss. Mana? Swiss. Yakin Swiss. Bukan, itu bukan Swiss ya. Bukan Swiss. Itu adalah kota Madrid. Kota Madrid yang ada di Spanyol. Jadi ini adalah empat negara besar ya, empat negara besar ya, empat negara besar. Oke. Empat negara besar, empat negara yang sangat terkenal. Oke. Ada yang tahu ini ada di daerah mana? Eropa. Di mana? Eropa. Ya, betul. Ada di daerah Eropa. Negara ini ada apa sih dengan negara ini? Ada apa dengan empat negara ini? Negara yang maju, hebat, berkuasa dan terkenal. Oke, good ya, baik. Jadi empat negara ini adalah salah satu dari beberapa negara maju yang ada di benua Eropa ya. Ada negara maju yang ada di benua Eropa ya. Kemajuannya itu banyak dari segi industri, dari segi teknologi dan sebagainya, sangat maju. Sekarang gambar berikutnya ya. Ada yang tahu gambar yang pertama? Di mana? Taj Mahal. Ada di mana? India. Ya, ini adalah gambar Taj Mahal yang ada di India. Ya. Berikutnya gambar yang kedua. Ada yang tahu? Tidak tahu. Kalau menurut kalian itu bentuknya apa? Gambar apa? Kayak apa? Seperti apa? Menara. Betul, itu seperti menara ya, seperti menara. Tapi kalian tahu tidak itu fungsinya untuk apa? Oke, menurut kalian itu ada di negara mana? Masa? Di mana? Mesir. Oke, hampir benar ya. Hampir benar sekali ya. Hampir benar. Itu ada di negara Baghdad, ada di Irak. Itu bukan betul itu menara, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah masjid yang ada di daerah Samarra atau yang biasa dikenal dengan Masjid Samarra. Salah satu ikon dari Baghdad ya, sebuah masjid yang bentuknya seperti menara ya. Itu dibuat pada zaman Daulah Abbasiyah ya. Perbedaan dari dua gambar tadi, gambar yang pertama, kelompok pertama, empat negara maju dengan gambar ini, ada yang tahu? Silakan, apa perbedaannya? Kelompok satu negara
negara yang berkembang. Oke, betul. Ini negara maju dan negara berkembang. Pertama adalah kelompok negara maju, yang kedua adalah negara berkembang. Selain itu ada perbedaan yang lain yang sangat dominan dari kedua kelompok itu. Apa? Yang pertama, mayoritas Muslim, Baik. yang kedua, mayoritas Islam. Betul sekali. Jadi gambar yang pertama itu adalah negara-negara yang mayoritasnya adalah non-Muslim, umat Kristiani, ya, umat Kristen. Kemudian gambar yang kedua adalah hampir mayoritas termasuk negara Islam. Tetapi hal yang paling mendasar dari itu semua adalah kalian harus tahu bahwa yang gambar yang ini itu adalah sebuah masa yang kadangkala masih kita rindukan, yaitu kejayaan umat Islam saat masa dulu. Tapi sekarang bayangkan bagaimana kondisi India saat ini, ya, bagaimana kondisinya, ya. India saat ini itu menempati negara dengan status kemiskinan tertinggi, ya kan, dengan identitas negara Muslim, meskipun kebanyakan ada yang beragama Hindu, ya. Tetapi berikutnya yang paling menyedihkan, ya, yang membuat kadang hati kita itu miris sekali ketika kita mengingat sejarah Islam dulunya itu yang sangat berjaya pada masa Daula Abbasiyah di Baghdad, di Irak, tapi sekarang Irak menjadi sebuah wilayah pertempuran, banyak konflik yang muncul, banyak peradaban Islam yang ada itu sudah hancur, ya, yang sebenarnya bisa menjadi bukti sejarah, ya, kebanggaan dari Islam sampai saat ini harus hancur, ya. Ya, silakan. Mengapa bisa demikian Pak? Lalu apa penyebabnya dan juga apa hubungannya dengan pembahasan materi esai hari ini? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, ya. Jadi kenapa Islam, ya, yang dulunya maju, ya, yang dulunya maju, yang asalnya maju, ini buktinya kenapa saat ini, ya, bisa berbeda jauh, ya, dan apa hubungannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Betul sekali. Jadi pembahasan kita hari ini adalah berkaitan dengan mengapa Islam yang asalnya punya kejayaan yang sangat besar, bahkan disegani di seluruh dunia, saat ini bisa mundur dan semakin tersisihkan di percaturan dunia, ya. Oke, ini fokus kita adalah hari ini adalah berkaitan dengan kemunduran umat Islam, ya, kemunduran umat Islam. Fokusnya, kemarin kita sudah membahas tentang kejayaan umat Islam, ya. Fokus kali ini kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Kemunduran umat Islam nanti akan ada 3 bagian, ya, 3 part. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar, penjajahan bangsa Barat, serta kemunduran gerakan pembaruan Islam. Tapi fokus kita hari ini, ya, fokus kita hari ini adalah berkaitan dengan kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Kita akan mencari tahu apa saja, ya, berkaitan dengan itu. Tapi sebelum itu, anak-anak, kita lakukan pretest terlebih dahulu, ya. Bawa HP semua kan? Oke, bawa HP semua. Silakan HP-nya disiapkan, kita laksanakan pretest, ya. Kalian bisa mengunjungi link ini, ya. Kunjungi link ini, ketik link ini, kemudian nanti jawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih, ya, sudah mengisi pretest pada pagi hari ini, ya, dengan hasilnya cukup lumayan, masih banyak yang salah, ya, masih banyak nilainya yang terlalu jauh, ya, meskipun ada juga yang sudah mencapai nilai batas ambang aman, ya. Oke, selanjutnya, ya, pembahasan kita ini berkaitan dengan kemunduran umat Islam, ya. Apa yang akan kita cari, yaitu berkaitan dengan latar belakang dan faktor penyebabnya, sehingga muncul juga namanya kemunduran kerajaan
besar yang ada di Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Ya, kerajaan besar di sini nanti yang dimaksud adalah berkaitan dengan kerajaan besar yang ada di Jazirah Arab. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah satu, kalian itu bisa memahami, ya, bisa menganalisis nantinya faktor-faktor penyebab mundurnya umat Islam dan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jazirah Arab. Kemudian kalian bisa menelaah latar belakang penyebabnya apa, ya. Kemudian bisa menyimpulkan sebab-sebab dari kemunduran yang terjadi pada umat Islam dan kemunduran yang terjadi pada kerajaan-kerajaan besar, ya. Kemudian merumuskan dan menyajikannya dalam sebuah argumen, dalam sebuah penyampaian yang jelas, yang mudah untuk dipahami. Oke. Untuk hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran PBL, ya. Langkah-langkahnya nanti kita akan melaksanakan diskusi, ya, untuk membahas permasalahan tadi, ya, permasalahan kenapa Islam yang asalnya berjaya saat ini bisa mundur, ya. Saat ini yang kita lihat itu Islam sangat tertinggal dari negara-negara non Muslim, negara-negara Eropa, ya. Sebelum itu, ya, kalian siapkan dulu buku kalian masing-masing, ya, siapkan baik-baik. Ya. Kita simak sebuah video, ya, sudah Bapak siapkan sebuah video, catat ataupun tulis, ya, hal-hal yang sangat penting, ya, poin-poin apa saja yang kalian dapat dari video ini nanti, ya. Simak betul-betul, pahami baik-baik, ya. Pahami baik-baik, catat, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti ada poin yang harusnya kalian catat, tapi jangan sampai itu terlewatkan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silahkan kalian simak baik-baik video berikut ini. Sudah menyimak video, ya, video pembelajaran tadi dengan begitu hikmat, banyak saya kelihatannya yang kalian tuliskan berkaitan dengan pembahasan dalam video tersebut. Tentunya dalam pemikiran kalian pasti ada hal-hal yang sangat ingin kalian resahkan, kalian ingin tanyakan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Oke, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup banyak, ada 5 pertanyaan, ya. Oke, sekarang silahkan apa pertanyaannya? Silakan. Mengapa umat Islam kalah bersaing dengan umat lain? Oke, pertanyaan pertama, mengapa umat Islam kalah dengan umat lain? Pertanyaan selanjutnya, yang ingin bertanya siapa tadi? Oke, silakan. Apa hubungannya dinasti Abbasiyah dengan kemunduran umat Islam dan kerajaan besar? Oke, bagus. Apa hubungannya dinasti Abbasiyah dengan kerajaan besar? Oke. Pertanyaan ketiga tadi siapa? Oke, silakan. Bagaimana ceritanya asal-usul Islam bisa mengalami kemunduran? Oke, bagaimana sejarah dari proses kenapa Islam itu bisa mundur? Apa umat Abbasiyah jadi fokus atau awal mula munculnya kemunduran umat Islam? Oke. Pertanyaan yang tadi mau tanya? Oke, silakan. Islam mundur itu dari sisi apanya? Lalu apa dampak selanjutnya? Oke, baik. 5 pertanyaan saya keep dulu, saya simpan dulu, ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kalian dapat setelah menyimak video tadi itu berkaitan juga dengan pembahasan ketika di awal tadi, berkaitan dengan gambar-gambar yang tadi, ya. Sangat
kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Kita akan laksanakan diskusi. Kita akan lakukannya fokus group discussion ya, membahas berkaitan dengan 5 masalah tadi ya. 5 masalah tadi akan Bapak bagikan menjadi 3 kelompok ya, 3 pokok pembahasan ya. Pertama yaitu berkaitan dengan faktor-faktor kemunduran Islam, kemudian membahas tentang latar belakang kemunduran Islam, dan yang ketiga adalah faktor-faktor kemunduran dari kerajaan-kerajaan Islam. Nah, dari 3 kelompok. Oke. Nah, ini kelompoknya ya. Ini kelompoknya. Oke. Setelah Bapak siapkan untuk berdiskusi, kalian silakan untuk menata tempat duduknya, cari lokasi yang kalian suka ya, kemudian diskusikan baik-baik ya. Sudah menempati tempat duduknya masing-masing ya, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga ya. Nah, sekarang kalian akan melakukan diskusi untuk mendiskusikan pembahasan terkait dengan kemunduran umat Islam. Ada 3 pokok tadi yang akan kalian tentukan. Bapak bagi dulu LKPD-nya ya. Ini kelompok pertama. Ini kelompok yang pertama. Kemudian ini kelompok yang kedua. Sudah kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Baik, sudah dapat LKPD-nya semua ya? Baik, sekarang fokus pembahasan setiap kelompok berbeda-beda. Untuk kelompok pertama akan membahas berkaitan dengan faktor-faktor kemunduran umat Islam. Kelompok kedua akan membahas tentang faktor-faktor kemunduran kerajaan besar ya, kerajaan besar. Kemudian kelompok ketiga akan membahas berkaitan dengan latar belakang penyebab kemunduran Islam ya. Silakan kalian nanti setiap tadi kan sudah meresum, sudah mencatat beberapa poin dari video ya. Sekarang kalian bandingkan ya, kalian hubungkan dengan referensi lain yang sudah kalian bawa. Bisa dari buku paket, bisa dari internet, ataupun dari artikel yang sudah Bapak bagikan kemarin ya. Sudah Bapak bagikan kemarin artikel itu, silakan kalian hubungkan, kalian cari kesimpulannya apa ya. Telaah baik-baik ya, jangan sampai ada hal yang terlewatkan. Paham? Oke, silahkan dimulai ya. Catat baik-baik, nanti hasilnya silahkan diisikan di bagian LKPD-nya ya. Diisikan di bagian LKPD. Jangan lupa nama identitas kelompoknya, kemudian daftar pesertanya ya, biar nilainya tidak tertukar ya. Oke, baik silakan. Ya, analisis baik-baik, hubungkan dengan berbagai sumber referensi yang kalian miliki ya. Oke. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada apa kesulitannya? Ini kan fokus pembahasan diskusinya itu tentang faktor kemunduran Islam. Ya, dari video, buku, dan internet. Ya. Ada banyak indikatornya, apakah perlu dimunculkan semua? Ya, kalau bisa munculkan semua, tetapi perlu kalian menghilangkan. Kalau misalkan dalam indikator dari versi A itu ada yang sama dengan versi B, ya diambil saja satu, ya nanti kalian bisa menyimpulkan, ya. Disimpulkan kalau ada yang sama, ambil satu bagian saja, ya. Tapi kalau sebisa mungkin tampilkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran Islam itu, ya. Tampilkan semuanya, jangan ada yang terlewat. Tapi kalau ada persamaan kan setiap persepsi mesti ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama cukup dianggap pilih satu-satu. Itu ya, kan? Oke. Tulis baik-baik, silakan dilanjutkan. Kelompok 2 membahas tentang faktor-faktor kemunduran kerajaan besar. Ya, ada. Kelompok 2 berarti berfokus pada 3 proses Islam pasca Abbasiyah saja Pak, atau ada lainnya? Cukup pasca Abbasiyah saja. Cukup pasca Abbasiyah saja. Jadi ada 3 kerajaan besar sebetulnya. Yang pertama adalah Mughal di
India, kemudian Safawi di Persia, dan Turki Utsmani di Andalusia. Ya, Andalusia. Atau yang sekarang berubah menjadi Spanyol. Ya. Cukup isi. Kenapa? Karena tiga dinasti ini itu adalah dinasti yang mulai bangkit setelah pasca Daulah Abbasiyah runtuh. Ya, Abbasiyah runtuh. Ya, Islam mundur sekali. Kemudian ada mulai perkembangan yang cukup signifikan ketika masa Utsmani, Safawi, dan Mughal. Tapi pada akhirnya mereka juga hancur juga. Ya, fokusnya adalah apa penyebabnya mereka hancur? Padahal mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kembali ke kejayaan Islam. Tapi kenapa mereka bisa? Poinnya di sini. Ya, apa saja penyebabnya? Faktornya apa saja? Seperti didiskusikan, cari di video tadi kan sudah ada gambarannya kan, kemudian nanti bandingkan, hubungkan dengan artikel, hubungkan dengan faedah. Ya, dilanjutkan lagi. Diskusinya cukup ya, saya yakin kalian sudah menyimpulkan sesuai dengan temanya masing-masing ya. Setelah ini nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, kelompok masing-masing. Sampaikan ke teman-teman kalian apa yang sudah kalian dapatkan ya, agar pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan itu bisa terjawab ya, terjawab dengan jelas dari hasil diskusi kalian masing-masing ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yuk, maju ke depan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 hasil diskusi kami, kemudian Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam bisa dijawab dengan Oke, baik. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Saya buka satu pertanyaan mungkin yang ingin bertanya untuk kelompok 2 berkaitan dengan faktor-faktor kemunduran 3 kerajaan besar di Jazirah Arab. Silakan yang mau bertanya. Oke, kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaannya apa? Silakan. Silakan kelompok 1 jawab pertanyaan kelompok 2. Silakan jawab yang keras. Ya, segera. Abbasiyah itu jadi punya kejayaan Islam serta jadi awal mundurnya Islam setelah masuk masa pertengahan pemerintahan Abbasiyah. 3 kerajaan itu juga lanjutan dari Abbasiyah yang juga masuk pas mundur tetap belum merupakan fase terendah fase terendah Islam itu saat kiamat, di mana Islam tidak lagi Islam yang diajarkan oleh Nabi. Oke, jelas ya. Cukup jelas ya jawabannya ya. Jadi hasil kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah jelas, sudah sesuai ya. Jadi banyak faktor yang menjadikan 3 kerajaan termasuk Abbasiyah itu mundur ya, dari mulai faktor internal dan faktor eksternal yang tadi sudah disampaikan ya. Simak baik-baik diskusi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Silakan sampaikan sejelas-jelasnya. Oke. Yang keras ya, jangan kelompok 2 tadi kurang keras. Yang keras suaranya. Silakan.
kesimpulan kelompok 1. Faktor kemunduran Islam secara umum ada dua hal, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dipimpin oleh khalifah yang lemah. Keluarga khalifah hidup mewah dan berfoya-foya. Perebutan kekuasaan Abbasiyah dalam penguasaan bangsa Persia dan Turki. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Perebutan kekuasaan antara penerus daulah Abbasiyah. Fanatisme kebangsaan yang menjadi pemicu perpecahan. Penguasa yang hidup mewah dan rakyat yang menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil, dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memisahkan diri. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, sampai pada titik ini saya buka satu pertanyaan untuk kelompok lain menanyakan pada kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Oke, kelompok 3 ingin bertanya. Kelompok 1 siap? Ada satu pertanyaan. Oke, kelompok 3 silakan. Pertanyaannya apa? Silakan. Apa faktor dominan yang menjadikan Islam bisa mengalami fase kemunduran? Oke, apa faktor dominan yang menjadikan Islam mengalami kemunduran? Silakan kelompok 1 dijelaskan. Faktor dominan adalah faktor internal tentunya yang menjadikan Islam lemah dari dalam karena sudah meninggalkan pedoman yang sudah ada dan jelas, yakni Al-Quran dan Hadis, sehingga membawa mereka dalam fase berjalan tanpa tuntunan dan kejelasan. Oke, terima kasih ya. Jadi jelas ya kelompok 3 ya. Jadi faktor penentunya itu adalah sebetulnya dari segi internalnya. Ketika internalnya itu sudah rusak, maka yang lainnya akan memanfaatkan itu untuk semakin memperkeruh suasana. Kenapa bisa rusak? Karena kita kehilangan kompas, ya. Kita itu kehilangan kompasnya, arah tujuan kita yaitu Al-Quran dan hadis yang sudah mulai menyimpang, sudah mulai lemah, ya. Tadi sudah disampaikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan juga hasil itu sudah menjawab secara tidak langsung 5 pertanyaan awal, sudah terrealisasikan jawabannya, sudah dipahami betul ya. Oke, baik. Tadi kita membahas umat Islam ya, kemundurannya dari mulai faktor kemunduran umat Islam, kemudian faktor kemunduran kerajaan-kerajaan besar-besar latar belakangnya ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal, dari kemunduran umat Islam, juga kemunduran kerajaan-kerajaan besar ya. Dari dinasti Abbasiyah juga ada faktor internalnya berkaitan dengan para penguasanya yang begitu hedon, begitu materialistis, begitu egois, ingin menguasai kan. Kemudian ada juga dari faktor eksternalnya, ada serangan dari luar, ya itu membuat dinasti Abbasiyah runtuh. Kemudian ada juga dinasti lain yaitu dinasti Safawi yang sama sebetulnya, faktor utamanya sama, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda. Contohnya pemimpin yang lemah, kemudian pemimpin ini bahkan sampai menyimpang dari Islam. Tadi disampaikan ya bahwa umat Islam setelah Rasulullah, setelah dinasti Abbasiyah, ya tidak hanya Abbasiyah, ya, Umayyah pun sama. Jadi setelah pasca Khulafaur Rasyidin itu sudah mulai mengikis dari ajaran yang kalau sesungguhnya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mulai ada penyimpangan. Bahkan lebih parahnya ini seorang pemimpin malah membunuh minuman keras yang terjadi di Safawi Persia. Kemudian ada juga kerajaan Mughal di India yang sudah merosot karena berkaitan dengan moral. Kemudian adanya pewaris tahta yang tidak menguasai, lemah tidak berkompeten ya. Itu kemudian ada juga kerajaan Utsmani di Andalusia. Andalusia sekarang itu berubah menjadi Spanyol ya. Dulunya adalah Umayyah kedua, tapi lebih dikenal dengan Turki Utsmani. Itu dulu maju setelah Abbasiyah ya. Tapi akhirnya hancur juga. Bahkan sekarang kita lihat yang asalnya Andalusia itu mayoritas Muslim, sekarang kalian bisa melihat Spanyol. Andalusia itu Spanyol. Mayoritas apa? Kristen ya, mayoritas Kristen ya, mayoritas Katolik ya. Itu adalah penyebabnya. Jadi apa kesimpulan pada materi pagi hari ini?
Apa kesimpulannya? Penyebab dan faktor kemunduran umat Islam itu dominan dari segi internal atau dalam Islam itu sendiri. Karena umat Islam dalam berjalan telah cacat di mana para pemimpin dinasti atau kerajaan tidak berjalan berdasarkan Al-Quran dan hadis, bahkan cenderung menyimpang. Oke, sip sekali. Ada yang lain, kesimpulan lain? Tidak ada rasa persatuan dalam umat Islam karena bisa lebih tumbuh antara satu dan lainnya. Karena tidak toleransi atau ciri khas kulit golongan sendiri-sendiri. Kesimpulan lainnya? Umat Islam jauh dari Quran dan hadis sehingga lupa dan terlalu memikirkan dunianya saja atau materialitis, terlalu cinta dunia lupa dengan Tuhan dan akhirat. Oke ya, terima kasih. Itu adalah kesimpulan yang bagus ya. Kesimpulannya sudah kalian dapatkan. Oke, untuk lebih mendalami lagi ya berkaitan dengan materi ini, sekarang kita akan laksanakan post test ya. Linknya masih sama seperti link tadi ya. Silahkan kunjungi linknya dan silahkan dikerjakan. Tapi silahkan dikeluarkan ya. Ya, setelah waktu postnya sudah selesai. Apa yang sudah kalian dapat pada saat ini? Memahami lebih lanjut tentang penyebab Islam yang pernah menjadi titik pusat peradaban dunia pada waktu itu menjadi redup dan semakin hilang dan akan lenyap. Oke, terus ada yang lain apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Memahami dan menghayati bagaimana kita harusnya bersikap dan bertindak sebagai seorang muslimah dan juga belajar madrasah. Oke ya, jadi setelah kita mempelajari tentang materi kemunduran Islam, saya harapkan kalian bisa mengambil hikmah dari kemunduran Islam itu. Jangan sampai ya, setelah kita tahu faktor apa yang menyebabkan Islam itu runtuh, apa saja yang menjadi latar belakangnya, itu kita ulangi ya. Kita sebagai umat Islam harusnya bisa mengambil hikmah dan menjadikan itu pelajaran untuk tidak kita lakukan di masa yang akan datang, agar kita bisa membawa Islam itu lebih baik daripada hari ini dan terus akan lebih baik sampai nanti ya. Nah, itu untuk pembelajaran berikutnya ya. Setelah kita membahas tentang kemunduran kerajaan besar, besok pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dari berbagai segi, bukan hanya dari segi sejarahnya, tapi bagaimana bangsa Barat itu sampai hari ini juga secara tidak langsung menjajah dunia Islam. Ya, lagi nanti di rumah kalian bisa membuka link ini. Ya, ingat dicatat-catat baik-baik. Linknya adalah bit.ly LKPD SKI 11. Nanti di rumah dibuka linknya, dibaca berkaitan dengan materi selanjutnya dan ada beberapa kuis di dalamnya yang bisa kalian gunakan adalah ini ya, ilmu itu bukanlah dengan membanyakkan riwayat, tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati. Jadi kalian itu jangan seperti kolektor ya, kalian mengumpulkan ilmu banyak-banyak tapi hanya mengumpulkannya, menjadikannya sebuah riwayat ya, tapi jadikan itu sebagai cahaya di hati kita ya, sebagai penerang jalan kita. Maksudnya penerang itu apa? Kita laksanakan ilmu itu, kita memanfaatkan ilmu itu untuk diri kita dan orang lain di sekitar kita agar kita bermanfaat. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.